Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abadah wa azza jundahu wa azamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para bapak dan ibu jamaah salat zuhur rahimakumullah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siang ini kita bisa menunaikan sebahagian tugas kita sebagai hamba Allah yang beriman. Semoga amal soleh kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang Allah ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak sekalian, akan kita teruskan menyampaikan, membahas tentang al-kabair. Pada hari Sabtu yang lalu sudah sampai ke al-kabair ke-5, sebagaimana disebutkan dalam kitab al-kabair ditulis oleh Az-Zahabi. Maka dosa besar yang ke-6 adalah man'uz zakat. Kalau kemarin yang ke-5 itu tarkus sholat, meninggalkan sholat, itu termasuk kabair. Maka yang ke-6 man'uz zakat, tidak mau menunaikan zakat, itu juga termasuk al-kabair. Kenapa az-zakat ketika kita tidak menunaikan termasuk dosa besar? Karena diantara alasannya adalah bahwa zakat itu satu dari 5 rukun Islam itu. Zakat itu termasuk rukun Islam. Sangat banyak ayat-ayat Al-Quran yang menegaskan betapa zakat itu menjadi kewajiban yang tidak bisa ditawar bagi orang beriman yang tentu sudah memenuhi syarat-syarat wajibnya zakat. Misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 43 Allah berfirman, wa aqimus shalah wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Begitu juga di beberapa ayat yang lain, termasuk surat At-Taubah ayat 103. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Ambillah dari harta mereka sebagai sedekah dalam rangka mensucikan mereka, membersihkan mereka, dan bacalah salawat, bacalah doa untuk mereka, sehingga sesungguhnya doamu itu memberikan ketenangan bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Para ahli tafsir memaknai sedekatan tutahhirum itu adalah zakatan, adalah ibadah zakat itu. Para bapak dan ibu sekalian, apa itu yang namanya zakat? Zakat secara lughawi maknanya sesungguhnya adalah mensucikan, adalah menumbuhkan, atau bahasa Arabnya an-nama'u wa ziyadatu. Sehingga orang yang menunaikan zakat sesungguhnya adalah orang yang sedang mengembangkan hartanya, orang yang sedang mensucikan, menambah hartanya. Karena memang satu keyakinan bagi orang beriman, ketika seseorang mengeluarkan sebagian hartanya untuk zakat, itu bukan kemudian mengurangi, tetapi sesungguhnya justru menambah, justru menumbuhkan. Selain juga tentu mensucikan hartanya, tidak hanya menambah barokahnya, tidak hanya menambah harta yang kita miliki, menenangkan hidup kita, tapi lebih dari itu. Maka sesungguhnya ketika kita keluarkan zakat kita, harta kita akan bertambah dan akan tumbuh kembang jadi lebih banyak lagi.
Itu makna secara lughawi bahwa zakah bimana an-nama az-ziyadah. Secara istilahi para ulama fikih membuat pengertian bahwa yang namanya zakat adalah menunaikan kewajiban dari harta yang kita miliki dengan ketentuan-ketentuan khusus, dengan cara-cara yang khusus juga, dan disyaratkan ketika mengeluarkan zakat itu dua hal, yaitu sampai nisab, artinya sampai batas minimal yang memang harus dizakati, dan yang kedua mencapai haul. Haul itu harta tersebut termiliki selama 1 tahun. Sehingga kalau kita punya harta itu belum sampai nisab, kemudian juga harta itu kita miliki betapapun sampai nisab tidak sampai 1 tahun misalnya, maka itu belum menjadi kewajiban kita mengeluarkan zakat. Ada syarat lain juga yang saya kira penting kita pahami, bahwa harta itu menjadi wajib kita zakati apabila pertama dimiliki secara sempurna, tidak hanya setengah memiliki karena itu milik bersama misalnya, tidak hanya misalnya saham dari yang kita punya. Yang kedua, harta yang berkembang, tidak mandek ya. Kalau harta mandek maka itu tidak ada kewajiban untuk menzakatinya. Yang ketiga, telah mencapai nisab, nanti ada ketentuan tentang nisabnya berapa. Yang keempat, telah mencapai haul, harta itu dimiliki secara masa 1 tahun. Dan yang kelima, merupakan kelebihan dari kebutuhan pokok. Jadi ketika harta kita itu hanya cukup untuk kelebihan pokok, betapapun itu mungkin sudah sampai nisab, maka itu belum menjadi kewajiban kita mengeluarkan zakat. Kita wajib mengeluarkan zakat ketika itu kelebihan dari kebutuhan pokok kita. Para ulama juga membuat semacam ketentuan apa saja harta yang diharuskan untuk dikeluarkan zakatnya. Ada 3. Pertama adalah asman. Asman itu artinya sesuatu yang punya saman, yang punya nilai, yang punya harta, punya harga, punya harga. Macam-macam bentuknya, ada emas, ada perak, termasuk ada uang. Kalau sekarang mungkin ya ada sertifikat saham, sertifikat apa yang punya nilai itu, uang, emas, perak dan lain-lain yang punya saman, punya harga itu. Yang kedua, hewan ternak, ada unta, ada sapi, ada kambing dan lain-lain. Tidak tahu kalau kemudian sekarang berkembang macam-macam, ada burung, harganya burung sampai ratusan juta misalnya. Kemudian apalagi yang lain. Ini kalau lama dulu itu menyebutnya yang jadi contoh itu 3, unta, sapi, kambing. Dan yang ketiga, pertanian dan buah-buahan, gandum, kurma, padi dan sebagainya. Itu 3 jenis kekayaan harta yang menurut para ulama diharuskan untuk dikeluarkan zakatnya. Lalu seberapa nisab masing-masing itu? Ini sebenarnya cukup panjang, tapi kami sampaikan secara singkat saja. Pertama, emas. Ketika ia 24 karat, maka ketika emas yang kita punya itu senilai 20 dinar, kalau kita kurs dengan gram itu kurang lebih 85 gram, namanya sudah sampai ke nisab yang diharuskan kita mengeluarkan zakat. Kemudian perak ketika nilainya sudah sampai ke 200 dirham, atau kalau dikurs dengan gram itu 595 gram, hampir 600 gram, maka itu namanya perak yang kita miliki sudah sampai ke nisab. Kemudian uang atau penghasilan dari yang kita miliki atau simpanan yang kita miliki itu kursnya disamakan dengan kurs emas atau perak. Sehingga ketika kita punya uang yang nilainya
senilai 85 gram kurang lebih, maka itu sudah mencapai nisab. Kemudian yang keempat, hewan ternak itu beda-beda antara unta, sapi, dan kambing. Kalau unta itu 5 ekor, ketika kita punya unta 5 ekor, maka namanya kita sudah mencapai nisab. Kalau sapi itu 30 ekor, kalau kambing 40 ekor. Dan yang kelima, hasil pertanian. Hasil pertanian yang kita miliki itu istilah Arabnya 5 wasak. Kalau di kilogramkan itu kurang lebih 720 kilogram, tidak sampai 1 ton ya. Tidak sampai 1 ton, itu sesungguhnya sudah sampai nisab untuk kita berkewajiban mengeluarkan zakat. Kemudian yang keenam, barang dagangan. Maka barang dagangan yang kita miliki itu sudah sampai nisab ketika barang dagangan kita itu senisab dengan emas atau perak ya. Kemudian yang ketujuh, harta karun atau rikaz. Rikaz itu sampai nisab. Rikaz itu tidak ada nisab, rikaz itu tidak ada nisabnya. Kapanpun kita menemukan harta karun, maka berapapun nilainya, dan ketika itu kita miliki sampai 1 tahun, maka itu wajib kita mengeluarkan zakat darinya. Itu berapa ketentuan yang semuanya kalau dijelaskan akan lebih panjang lagi tentang bagaimana fikih zakat itu. Para bapak dan sekalian, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran juga yang menekankan sekali pentingnya zakat itu ditunaikan oleh kita semuanya sebagai orang yang beriman. Sampai Allah menyampaikan beberapa firman-Nya yang dalam bentuk ancaman, di mana Allah diantaranya berfirman, la yahsabanal ladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Jangan mengira orang-orang yang bakhil dengan hartanya, punya harta sudah sampai nisab tetapi tidak zakat, jangan sangka dia itu dengan kebakhilannya itu dari harta yang Allah berikan, dari rezeki yang Allah berikan, huwa khairul lahum, itu lebih baik bagi mereka. Karena uangnya tidak berkurang, karena uangnya tidak hilang, jangan dianggap itu lebih baik. Bal huwa syarrul lahum, tidak, itu tidak baik. Pastilah itu tidak baik. Dalam kehidupan dunia bisa saja hartanya jadi tidak berkah, hartanya jadi membuat keluarganya tidak tenang dan macam-macam. Dan di hari akhirat sayutawwaquna ma bakhilu bih, akan digosokkan, akan ditawwaqa yutawiqu itu setrika ya, akan disetrikakan harta yang mereka bakhili itu di hari kiamat. Jadi mereka punya emas, punya harta simpanan, punya hasil perdagangan tapi tidak dizakati, maka harta yang tidak dizakati itu akan nantinya digosokkan sebagai setrika, tentu dalam kondisi yang panas kepada orang-orang yang bakhil tidak mau zakat itu. Begitu juga di ayat yang lain Allah berfirman, fawailul wawailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakah. Sangat celaka orang-orang yang musyrik. Siapakah mereka? Di antaranya adalah orang-orang yang la yu'tuna zakah, tidak mau zakat. Jadi orang yang kaya sudah sampai nisab tetapi tidak mau zakat, itu disamakan oleh Allah dengan orang-orang yang musyrik. Kenapa begitu? Karena orang yang tidak zakat padahal sudah sampai nisab, sudah kaya, itu sesungguhnya adalah mereka mentuhankan hartanya. Mereka lebih suka pada hartanya daripada ketaatannya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah menyamakan mereka dengan orang-orang musyrik, orang-orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali ayat yang lain yang saya kira itu diantaranya tadi betapa Allah Subhanahu wa ta'ala sangat menekankan pada kita ketika kita menjadi orang kaya untuk mengeluarkan sebagian diantaranya untuk
kita sedekahkan. Lalu siapakah orang yang berhak menerima zakat? Dalam surat At-Taubah dijelaskan ada 8 golongan. 8 golongan orang yang berhak menerima zakat, yaitu pertama adalah orang fakir, yang kedua orang miskin, yang ketiga amilina 'alaiha, pengelola zakat atau amil, kemudian yang keempat mu'allafati qulubuhum, para mu'allaf, orang-orang yang baru menjadi muslim tetapi keyakinannya belum begitu mantap begitu. Dan yang ketiga, yang kelima adalah wafir riqab, dalam rangka membantu, misalnya ada saudara kita yang perlu memerdekakan dirinya dalam perbudakan. Dan yang keenam orang-orang yang terlilit utang atau wal gharimin, orang-orang yang terikat terlilit hutang itu. Kemudian wa fi sabilillah, dalam rangka kepentingan sabilillah. Dan yang kedelapan, yang terakhir adalah orang-orang yang sedang dalam perjalanan, orang-orang yang sedang bepergian dan membutuhkan untuk biaya dalam bepergian mereka. Para bapak dan ibu sekalian, yang terakhir, apa saja kurang lebih faedah dari zakat ketika itu bisa kita laksanakan? Yang jelas pertama, itu menjadi tanda kesempurnaan Islam kita. Muslim yang kaya punya nisab tetapi tidak zakat, pastilah keislamannya tidak sempurna. Begitu juga yang kedua, itu menunjukkan benarnya iman dia. Jadi kalau katanya aman tu billah, saya mengatakan saya beriman pada Allah tapi tidak zakat, itu bohong imannya. Kemudian yang ketiga, membuat keimanannya itu semakin sempurna dengan menunaikan zakat itu. Yang keempat, menjadikan masyarakat Islam sebagai satu kesatuan yang semakin kuat. Karena zakat itu bisa membangun harmoni, bisa memperkuat kesatuan dan persatuan di antara umat. Kemudian yang kelima, bisa memadamkan kemarahan, menghilangkan kebencian dan kedengkian orang-orang miskin. Jadi kalau ada orang kaya, betapapun dia mukmin tapi bakhil tidak zakat, pastilah orang miskin itu tidak suka. Tetapi sebaliknya, ketika seorang mukmin kaya tapi dia suka zakat, pastilah ia disukai oleh orang-orang miskin, bahkan dia akan ikut melindungi, menjaga kekayaannya, menjaga hartanya. Banyak lagi yang lain saya kira, tetapi yang lebih penting adalah bahwa zakat itu kewajiban yang harus kita tunaikan ketika harta kita sudah sampai nisab. Semoga kita semuanya meroleh hidayah Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beribadah tidak hanya dengan lisan kita, badan kita, juga dengan harta kita. Karena itu menjadi kewajiban kita semuanya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.